Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, berkat kasih setia Tuhan, berkat Natal turun menyertai Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan, kita sudah memasuki di bulan Desember. Saat ini hari Selasa pagi hari, tanggal 24 Desember 2024. Nanti malam menjelang kita akan memasuki besok tanggal 25 Desember. Saat ini saya ada di Jember. Besok saya akan ibadah Natal disertai perjamuan kudus. Nanti malam dan besok saya akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Karena berkaitan 2000 tahun yang lalu, Yesus lahir untuk kita semua. Dan pada kesempatan ini kita membaca firman Tuhan berkaitan mulainya Raja Salomo membangun bait suci Tuhan. Kita membaca 1 Raja pasal 6, puji Tuhan. Kita membaca 1 Raja pasal 6. Tapi nanti malam saya sudah akan baca Alkitab yang berkaitan kelahiran Yesus. Sampai besok tanggal 25 Desember. Setiap kita semua adakan ibadah, komitmen baru dengan Yesus. Supaya kita taat kepada kehendak Tuhan. Raja Salomo diminta sama Tuhan supaya hidupnya taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup berkenan sama Tuhan Yesus. Saya akan menyanyikan lagu pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory. Kau mau hidup turut kehendak Tuhan, menjadi komitmen kita. Karena minggu depan adalah hari yang terakhir. Minggu depan 31 Desember merupakan hari yang terakhir di bulan yang terakhir di tahun 2024. Setelah itu kita memasuki tahun yang baru. Selamat tinggal, tidak akan terulang 2024. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu tolong merenungkan begitu banyak cintanya Tuhan yang sudah kita alami selama tahun 2024. Biarpun kadang-kadang kita merasa ada up and down, tapi yang jelas secara menyeluruh semua kan anugerah Tuhan. Cintanya Yesus luar biasa. Biar komitmen kita, mari Bapak Ibu bersama saya, makin hari kita mau taat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, jadi kerinduan kita bersama, komitmen kita bersama Yesus, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan
berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, tuntunlah hidupku selalu, agar aku berada di dalam rencana-Mu yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kesempurnaan. Ajar aku selalu di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan hidupku, ampunilah semua dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hatiku untuk terima firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, segala kesalahan, kekurangan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, supaya kami selalu menyenangkan hati Engkau, berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidupku menurut akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita di Selasa pagi ini, tanggal 24 Desember 2024. Minggu depan, perhatikan saudara. Ingat, hari ini saya ngomong tanggal 24 Desember. Bahwa minggu depan 31 Desember 2024. Berarti hari yang terakhir minggu depan. Berarti kita minta pimpinan Tuhan supaya kita dipelihara sama Tuhan. Supaya kita diizinkan Tuhan sampai langkah yang terakhir di tahun 2024. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Komitmen dengan Tuhan di 1 Januari, kita akan awali dengan doa dan firman Tuhan. Kita serahkan hidup di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kita juga sama-sama akan memasuki tahun yang baru di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sebentar kita baca firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah nama Bapa kita, menjadi kerinduan kita bersama. Saya senang ayat ini Bapak, 1 Petrus 4 ayat 2. Komitmen saya kepada Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Ini menjadi komitmen kita bersama. Mari, waktu makin hari makin menjelang malam Bapak Ibu ya. Artinya dalam Yohanes 9 ayat 4, selagi hari siang ada waktu bekerja. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan buat Bapak Ibu bersama saya untuk ada dalam rumah Tuhan. Seperti Raja Salomo saat ini mulai ingin membangun, mendirikan bait suci. Itu berarti waktu masih siang. Tapi kita firman, ada waktu malam, tiada seorang pun bisa bekerja. Berarti kesempatan hanya berlangsung satu kali. Tuhan izinkan kita hidup, supaya hidup kita tidak sembrono. Jangan kita lalai dalam hidup ini, tapi berhidup berpadanan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau baca kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca pada pagi hari ini berkaitan dengan Raja Salomo atas izin Tuhan mulai mendirikan, membangun bait suci Tuhan. Mari kita baca 1 Raja pasal 6 ayat yang pertama sampai 13 dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 tahun 80 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Syu, yakni bulan yang kedua,
Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Amin. Jadi bulan yang Syu, bulan yang kedua ini ini kalender Yahudi, saudara. Kalau bulan kita antara April atau Mei, saudara. Dan kalau kita lihat ini, ya sebetulnya kalau dilihat dari sejarah hitung-hitungan, membangun bait suci ini sekitar tahun 966 sebelum Masehi, saudara. Jadi kalau dihitung dari sekarang, berarti sekitar 3.000 tahun yang lalu, saya. Karena 2024 ditambah 966, berarti 3.000, kurang lebih ya, 3.000 tahun yang lalu ini bait suci dibangun. Dan kalau dikatakan 480 sesudah orang Israel keluar dari Mesir, berarti kesimpulan pula, ya, ditambah 480, ya, berarti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini sekitar tahun 1446, saudara, sebelum Masehi. Jadi kalau ditambah sekarang sekitar 3.500 tahun yang lalu berarti bangsa Israel keluar dari Mesir. Berarti usia bangsa Israel ini juga 3.500 tahun lebih, saudara. Ya, Tuhan bilang diganti nama Israel kan dari Yakob. Dari Yakob diganti nama Israel. Dan mereka keluar dari Mesir, kalau dihitung 480 sesudah keluar dari Mesir, ditambah dengan bahwa Raja Salomo membangun bait suci itu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi atau 966 saudara tahun. Berarti sekitar 3.000 tahun yang lalu ini ya dibangun bait suci. Ya. Terus berikutnya saudara, ada yang kedua. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Oh, ini cukup tinggi saudara. Satu hasta kurang lebih kalau saya di dalam Alkitab kita itu sekitar 45 cm, saudara. Jadi kalau panjang 60 hasta berarti sekitar 27 meter, saudara ya. 60 hasta kali 45 cm. Saya hitung 27 meter. Terus kalau 20 hasta lebarnya, berarti lebarnya 9 meter ya. Tingginya 30 hasta. Berarti kalau dihitung dari meter 13,5 meter. Cukup besar, saudara. Ini rumah Tuhan ya. Jadi ini bisa menampung jemaat bisa sekitar 500, tapi ini tidak mudah, saudara ya. Jadi mari kita berikutnya baca. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah dalam rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Waduh, bertingkat-tingkat, saudara. Ini rumah Tuhan, saudara. Bait suci. Kalau saudara pergi ke Israel, itu tinggal sekarang tembok-tembok puing-puing, saudara ya. Karena sudah oleh Raja Titus yang sudah dihancurkan ini. Ya, tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang tiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau suatu perkakas besi pun selama bangunan rumah itu. Pada pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat ketiga ke tingkat yang ketiga, di tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Ini sudah dengar baik-baik di firman Tuhan kepada Salomo, dan ini juga kepada kita semua. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Perhatikan baik-baik, saudara.
Yang pertama kata firman Tuhan kepada Raja Salomo. Dan ini juga kepada kita. Karena sifat ini dari Tuhan. Sama. Kalau firman Tuhan kepada Salomo, firman Tuhan kepada kita semua. Yaitu mari. Yang pertama. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku. Menurut. Berarti Tuhan punya mau. Kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Ini penting. Saya sudah katakan ada 5 karakter yang harus kita miliki. Salah satunya taat. Terus melakukan segala peraturanku. Nah, jadi harus taat menjadi pelaku firman. Saya sudah sering katakan kita orang Kristen harus punya sifat taat menjadi pelaku firman. Bukan hanya teori. Bukan hanya sekedar percaya. Percaya kepada Yesus benar. Tapi harus kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan tetap mengikuti segala perintahku. Itu bicara kesetiaan. Tetap mengikuti berarti setia. Kita taat menjadi pelaku firman, setia. Dan tidak menyimpang daripadanya. Jadi tidak menyimpang. Ya, jangan berbuat dosa. Itu intinya. Tapi hidup di dalam firman Tuhan. Karena kalau menyimpang berarti pelanggaran terhadap firman itu dosa. Jangan berbuat dosa. Jadi setiap kita juga sama, saudara ya. Maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Yaitu bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Artinya, kalau kita setia sama Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita mentekun selalu berpegang kepada janji Tuhan, stop dosa, maka janji Tuhan, Yesus akan ada di tengah-tengah kita. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dimanapun kita berada, berarti ada penyertaan Tuhan. Ini penting. Jadi penyertaan Tuhan. Oleh itu mari ini firman Tuhan buat kita semua menghadapi tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Tapi mari kita pegangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau tekun sama Tuhan. Jangan menyimpang. Jangan berbuat dosa. Tapi mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ini yaitu mari sesuai dengan pujian ini kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa ini jangan kita pergunakan keinginan manusia, tapi kita menurut kehendak Tuhan. Biarlah berkat damai Natal, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna akan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Natal. Nanti malam kita sama-sama mau nyanyi malam kudus. Kan malam Natal, saudara ya. Saya ingat saya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya selalu ada di Israel, Yerusalem dan Bethlehem. Dan saya menangis menyanyikan waktu menyanyi malam kudus, malam Natal 24 Desember. Dan kalau kita bisa hidup sampai detik ini, semua anugerah Tuhan. Biar membawa kita bersama makin hari mau cinta Yesus. Kita rindu suatu hari kalau kita berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus juru selamat kita.
Dia satu-satunya Bapa, Raja di atas segala-galanya. Biar kita komitmen, Tuhan, aku mau lebih dekat dengan Engkau, cinta Engkau dengan sungguh-sungguh, menjadi pelaku firman Tuhan, menyenangkan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Hari demi hari kita mau selalu bersekutu, melekat hati kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.